Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, saya khotbahnya berdiri saja di sini karena sesuai dengan keadaan mic ini. Hari ini saya seperti orang India saja. Kepala saya kadang-kadang ke atas, ke kiri, ke kanan, karena situasi yang membuat demikian. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, saya ingin bertanya dulu kepada kita sekalian, apakah yang ada di tangan saya? Yakin ini kertas? Bukan uang? Yakin? Bukan kertas, uang? Yakin? Ya memang kertas. Ya uang juga kertas. Waktu lahir saudara dan saudariku yang terkasih, akte kelahiran itu dalam bentuk kertas. Sekolah SD, SMP, SMA, lalu kemudian kuliah yang dapat juga dalam bentuk ijazah kertas. Pacaran zaman dulu maaf, saya lahir zaman now. Zaman now kami tidak pakai kertas lagi, semuanya itu WA saja. Dan kemudian saudara dan saudariku yang terkasih, hanya ada satu kertas yang tidak pernah kita lihat setelah kematian kita. Kertas apakah itu? Akte kematian. Siapa yang sudah melihat akte kematian? Punya orang ya? Lihat-lihat loh. Berarti orang ini tidak jauh dari kerajaan surga. Tidak lama lagi. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, terhadap kematian, siapa yang sudah siap? Angkat tangan. Kalau perlu angkat kaki. Tidak ada ya? Tuhan, jangan sekarang. Utang saya masih banyak. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, kematian itu adalah laku wajib dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada yang bilang begini, Tuhan tolong dong kasih beberapa lagu pilihan, saya nyanyikan sendiri. Kapan saya mau mati, nanti saya pilih loh Tuhan. Tidak ada. Kematian itu laku wajib. Siap tidak siap, saudara dan saudari, suara baik suara buruk, saudara dan saudari yang terkasih, kapan hari ini besok, saudara dan saudari yang terkasih, kematian itu adalah sebuah kepastian. Tetapi bagaimana perjalanan menuju kepastian itu? Mari kita sama-sama belajar dari kisah Marta, Maria, dan Lazarus. Marta, Maria, dan Lazarus itu keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tempat mereka tinggal tadi namanya apa? Satin, Kaluntong. Apa namanya? Betania. Bet itu artinya kampung. Nia artinya orang miskin. Jadi siapa yang nama Nia di sini angkat tangan. Berarti hidupnya betul-betul miskin. Orang miskin. Tetapi saudara dan saudari yang terkasih, ternyata Betania itu sangat dekat dengan Tuhan. Orang miskin itu sangat dekat dengan Tuhan. Iya. Jangan pernah melihat orang yang tidak punya itu tidak dekat dengan Tuhan. Walaupun kenyataannya juga orang miskin juga banyak yang jauh dari Tuhan. Benar tidak? Baik saudara dan saudariku yang terkasih, Marta, Maria, dan Lazarus, kebiasaan yang dilakukan oleh Marta itu adalah bagian dapur dalam kisah Injil yang lain. Maria berada di kaki Tuhan, tetapi hari ini dia keluar dari dapurnya karena kematian saudaranya. Dia tahu bahwa Yesus dan muridnya sering makan di situ. Keluarga ini sangat dekat. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia kirim surat kepada Tuhan Yesus. Dia yang kau kasihi sakit.
Dan kemudian yang diberitahukan Yesus kepada murid-muridnya, Lazarus sakit. Murid-murid biasa, tak apa-apa, nanti sembuh sendiri kok. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah terbaring atau berbaring adalah kematian. Apa yang terjadi dan saudara-saudara terkasih? Yesus tinggal berapa lama lagi? Kemudian dia putuskan kembali ke Betania. 2 hari. Kok kenapa Yesus itu tunda-tunda? Kalau dia Tuhan, langsung hari itu dia pergi. Kalau dia sayang sekali terhadap Lazarus, keluarga ini, hari itu juga dia akan pergi. Ada yang tahu alasannya kenapa Yesus menunda? Panjang sekali, seperti kitab suci baru lagi yang kau ajarkan. Ada yang tahu di belakang saya kenapa Yesus itu loh masih tinggal 2 hari? Silakan, Maria. Saya mau mencoba karena udah membuktikan biar murid-muridnya percaya bahwa itu kerjaan Allah. Tepuk tangan dulu untuk Maria. Supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Tetapi secara tradisi, saudara dan saudariku yang terkasih, orang yang meninggal itu diletakkan di mana? Di dalam kuburan. Dan kuburan itu berbentuk apa? Gua atau batu. Dan kemudian ditaruhlah di situ, sehingga kebiasaan orang-orang Yahudi pada pagi-pagi buta akan pergi untuk melihat jenazah yang ada. Karena dalam tradisi orang Yahudi 3 hari antara spirit, antara jiwa dengan tubuh itu masih menyatu. Karena itu selama 3 hari kebiasaan orang-orang Yahudi itu pergi untuk meminyaki atau memberi bunga di tempat jenazah itu berada. Karena tempat itu sesekali bisa dibuka karena terbuat dari gua, dari batu. Nah, kebiasaan itu juga dilakukan pada saat itu. Yesus sendiri juga sama, saudara dan saudara yang terkasih. Dia berada dalam kubur selama 3 hari dan dijaga betul. Karena alasannya begitu. Tradisi orang Yahudi, walaupun Yesus adalah Tuhan, dia juga adalah orang Yahudi, dia adalah manusia pada saat itu. Dan bagaimana sebetulnya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan sebentar. Pelan-pelan Yesus tunda dulu. Karena dia mau nyatakan kemuliaan itu masuk ke dalam hati Marta, Maria, dan orang-orang Yahudi pada saat itu untuk menyatakan Yesus adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Maka pelan-pelanlah Yesus kembali ke Betania. Dan begitu mau nyampe rumah, Marta sudah tahu Yesus berada di depan dan kemudian keluar. Yang dia keluar ekspresinya adalah kekecewaan. Bisa jadi juga dia marah terhadap Tuhan Yesus. Seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Pelan-pelan iman dari Marta ini dibukakan. Dan apa yang terjadi? Dialog di situ. Dan Yesus berkata, saudaramu tidak mati, dia akan bangkit. Ya, gue tahu dia akan bangkit pada akhir zaman. Tetapi kemudian yang dimaksud oleh Yesus, dia berkata, akulah kehidupan dan kebangkitan. Percayakah engkau? Dan pada saat itu mata iman dari Marta itu pelan-pelan dibukakan, tetapi belum 100%. Kalau dibilang itu 80%, iya. Karena kemudian saudara-saudari yang terkasih, ketika Maria juga keluar dari dalam rumah itu, sembah sujud di kaki Tuhan, dan juga kalimat yang sama di Injil yang panjang berkata, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dan saat itulah Yesus menangis. Di dalam Injil 2 kali Yesus menangis. Tadi saya sudah ngomong yang pertama. Yang kedua, Yesus menangis saat kapan? Ada yang tahu? Angkat kepala. Di Taman Getsemani. Kurang kuat. Di Taman Getsemani. Yakin? Yakin? Kok tidak yakin? Ada yang lain?
di mana Yesus menangis? Di taman. Terlalu banyak buka HP selama ini. Oh, Yesus menangis di salib. Bukan, di taman. Bukan. Taman. Malam sebelum penangkapan. Di manakah tempat itu? Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Kembali dan buka kitab suci. Saya tidak mau jawab sekarang. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada saat itulah Yesus menangis. Maka kemudian dia berkata, di mana kamu baringkan dia? Marta berkata, Tuhan sudah bau karena sudah 4 hari dia berada di dalam kubur. Dan kemudian ini iman yang kedua. Martanya tadi itu bukannya 80%. Sekarang Tuhan Yesus bukannya langsung 1000%. Barusan saya katakan, aku adalah jalan kebangkitan dan hidup. Maka kemudian Yesus menegaskan kebangkitan itu sendiri. Dan Marta percaya. Apa yang terjadi? Begitu masuk ke tempat di mana Lazarus dikuburkan. Dan ketika Yesus menengadah dan kemudian mengucap syukur kepada Allah di surga, maka dia perintahkan, bukakan tempat itu. Dan apa yang terjadi? Ketika batu itu dikeluarkan, dia berkata, Lazarus keluarlah. Tetapi tidak semua langsung bahwa keluar langsung dengan badan yang sudah sempurna, karena kain kafannya itu masih berada di dalam tubuh atau menyelimuti tubuh dari Lazarus. Dan ketika Yesus berkata, bukakan kain-kain itu, maka terjadilah kebangkitan Lazarus. Semua sudah tahu kisahnya. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, kita renungkan secara sederhana. Bagi saya dan kita semua, sekurang-kurangnya ada 3 pesan di sini. Pesan yang pertama, hidup itu cukup sekali kalau kita melakukannya, dan itu sudah lebih. Lazarus sudah melakukan itu, dan bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat itu. Dan yang kedua, saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus itu adalah hidup. Karena itu tidak ada istilah namanya kematian. Yang ada adalah hidup itu sendiri. Karena itu sebetulnya Injil hari ini mau ngomong terhadap mereka calon-calon baptis. Dan di dalam gereja sekarang bisa yang dipimpin oleh Bapak Uskup untuk ya beberapa ratusan orang, khususnya daerah Hong Kong, tidak tahu, tidak tempat yang lain, untuk mempersiapkan diri menerima sakramen inisiasi. Dan apa yang terjadi? Mata mereka dibukakan. Injil 3 minggu yang lalu ngomong tentang air. Injil minggu kemarin ngomong tentang terang. Injil hari ini ngomong tentang hidup. Karena itu tiga-tiganya itu disatukan dalam peristiwa Yesus sebagai kehidupan itu sendiri. Karena itu sering kita katakan bahwa kematian itu adalah awal kehidupan yang baru. Dalam situasi khususnya 2-3 tahun terakhir ini, banyak anggota keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan karena situasi pandemi yang ada. Hati kita sedih. Kematian itu bisa setiap orang berbeda-beda. Ada yang sakit dan kemudian meninggal. Ada yang tiba-tiba dia bersin sedikit langsung meninggal. Bahkan ada juga yang direncanakan pembunuhannya, seperti kasus yang terjadi atas Abi Choi beberapa waktu yang lalu. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, apapun kenyataan kematian itu, yang perlu kita renungkan, belajar bersama-sama dengan Maria, Marta, dengan Lazarus, keluarga kecil yang sangat dekat dengan Tuhan. Saya mau katakan secara sederhana, kalau kita makin dekat dengan Tuhan, tentu yang namanya salib, kekecewaan, kemarahan itu ada di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi saya mau katakan satu hal ini, berjalan dengan Tuhan, peristiwa kebangkitan baru itu akan kita alami dalam hidup ini. Apa yang mau saya katakan dari saudara dan saudariku yang terkasih? Kematian itu dalam perjalanan tidak hanya secara fisik,
atau kemudian kita katakan nafasnya sudah tidak ada lagi. Kematian-kematian kecil dalam diri kita itu dalam bentuk misalnya kekecewaan. Udah kerja di Hong Kong dan kemudian kirim uang ke Indonesia, tiba-tiba disalahgunakan. Kecewa tidak saudara-saudara yang terkasih? Udah siap semua untuk nikah misalnya, 99% sudah semua, rumah sudah siap, panitia sudah siap, makanan dan minuman sudah siap, calonnya belum siap. Kecewa nggak saudara dan saudara yang terkasih? Kecewa nggak? Atau gini, tahun ini Tuhan, saya mau berdoa pemulihan untuk diri saya, kesehatan untuk diri saya. Tetapi dalam perjalanan kemudian makin kita doa, makin kita sakit misalnya, makin kita kehilangan harapan. Pernah mengalami situasi seperti ini? Apalagi kalau kita jatuh cinta misalnya, saudara dan saudari yang terkasih. Segala sesuatu itu kita berpikir bahwa sudah 365 derajat segala sesuatu. Dan kita merasa bahwa sudah 1000%. Tetapi kadang-kadang cinta itu beda dengan yang kita alami. Maka saudara dan saudari yang terkasih, belajar dari Maria pada hari ini, menantikan Yesus yang tertunda itu dalam perjalanan hidup kita. Tetapi yang pasti, tundanya Tuhan Yesus, dia akan selalu hadir pada waktu yang pas sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Contoh, aminnya belum kuat. Kematian-kematian kecil tadi itu seperti kehilangan harapan, kekecewaan, dan putus harapan. Saya percaya kalau kita makin dekat dengan Tuhan Yesus, Tuhan sendiri akan pasti datang ke dalam hati kita untuk ketika kita sudah mati, dia bangkitkan kita. Ketika segala sesuatu sepertinya sudah gelap, tidak punya harapan, Tuhan memberi harapan. Ketika segala sesuatunya seperti dunia ini tidak ada lagi yang menghargai saya misalnya, Tuhan hadir, mengetuk pintu hati banyak orang, dan kemudian kita menjadi berkat bagi sesama. Inilah yang saya mau katakan, dari kematian-kematian kecil ini, kita dihidupkan kembali oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, dengan waktu Tuhan sendiri. Karena itu yang kita perlu pelajari pada hari ini, hati atau iman dalam pengharapan itu sendiri. Berharap terus kepada Tuhan. Jangan pernah begini, Tuhan saya sudah berdoa, karena Tuhan tidak dengar saya berhenti berdoa. Saya mau katakan, Yesus berkata, ketuklah, maka kemudian pintu akan dibukakan. Nah, dengan demikian, kalau kita selalu ketuk atau seperti janda yang selalu datang terus, hakim itu juga pasti akan luluh hatinya. Kalau kita datang terus kepada Tuhan, Tuhan mau hari ini, mau besok, mulut saya akan mengucap syukur terus kepadamu. Hati saya akan terus melangkah walaupun saya sering dikecewakan. Karena itulah saya berharap Tuhan, inilah kematian-kematian kecil yang saya alami, yang kemudian saya merasakan kehidupan baru itu sendiri. Atau banyak pengalaman-pengalaman yang lain yang kita rasa bahwa dunia ini sudah tutup. Tapi kemudian ketika kita datang kepada Tuhan, apapun yang kita alami, saya percaya Tuhan tidak melihat dosa-dosa kita. Karena memang pada minggu-minggu ini dalam sakramen-sakramen, dalam Ekaristi, kemudian lebih khusus dalam sakramen tobat, kita menyerahkan dosa-dosa saya. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan melalui para romonya. Karena Tuhan sendiri yang melihat hati kita, bukan melihat jumlah dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kita percaya Tuhan itu begitu baik, dia senantiasa datang ke Betania, datang ke kampung hati kita yang miskin, yang kemudian ketika kita seperti orang-orang miskin, menyerahkan segala sesuatu, berharap penuh kepada Tuhan, maka saya percaya kehidupan itu akan kita alami. Amin. Amin. Karena itu khotbahnya selesai. Kurang. Kalau begitu saya lanjut lagi. Mari saudara dan saudari yang terkasih, kadang dalam perjalanan hidup ini Tuhan itu akan menjawab yes.
dan itu terjadi. Tuhan juga akan menjawab no, dalam arti Dia akan tunda, berikan yang terbaik. Atau Tuhan juga katakan wait, nunggu, karena Dia senantiasa memberikan yang lebih indah lagi dalam perjalanan hidup ini. Karena itu teruslah datang ke hadapan Tuhan. Karena itu mari kita semua berdiri, kita membaharui iman kita.